Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Flex Escape. Jadi drama ini diperankan oleh An Bo Hyun sebagai Jin Iso, ada juga Park Ji Hyun sebagai Lee Gang Hyun, ada Kang Sang Jun sebagai Bak Jun Yong, Kim Shin Bi sebagai Choi Gyeong Jin, dan juga Kwak Si Yang sebagai Jin Seung Ju. Nah, jadi di sini ini adalah An Bo Hyun. Di sini dia memerankan sebagai Jin Iso. Jadi Jin Iso ini merupakan keturunan dari konglomerat. Ayahnya itu bernama Jin Myung Chul yang merupakan ketua dari grup Hansu. Grup Hansu itu merupakan perusahaan yang sangat besar yang sudah berdiri berpuluh-puluh tahun dan masih tetap stabil gitu teman-teman. Nah, si Jin Iso ini lahir dari wanita yang sederhana gitu teman-teman. Jadi dia itu merupakan anak di luar nikah. Dahulu ayahnya itu mau menceraikan istrinya demi menikah dengan ibunya si Jin Iso ini. Jadi si ayahnya itu menikah dengan ini teman-teman, namanya itu Jin Seung Ju. Nah, tapi ketika sudah mau mengurus surat cerai gitu, ketika Jin Iso itu berusia 7 tahun, tiba-tiba ibu si Jin Iso ini meninggal gitu teman-teman. Nah, yang membunuh itu ternyata adalah si kakak tirinya ini. Kakak tirinya ini terkenal sangat baik banget gitu kepada si Jin Iso. Bahkan di sini si Jin Iso ini nggak nyangka kalau misalnya yang membunuh ibu dan ayahnya itu adalah dia. Jadi ayahnya itu juga dibunuh ketika hendak merevisi wasiatnya gitu. Jadi kan ayahnya ini tahu kalau misalnya si Seung Ju itu nggak sebaik itu, makanya dia nggak mau kalau misalnya grup Hansu itu dipimpin oleh Seung Ju. Nah, Seung Ju ini langsung bertindak dan langsung membunuh si ayahnya juga. Motif pembunuhannya itu sama, cara pembunuhannya itu sama dengan ketika dia membunuh ibunya si Jin Iso ini teman-teman. Nah, Jin Iso ini sering bersetegang gitu dengan ayahnya. Nah, alih-alih meneruskan perusahaan, bekerja di perusahaan, dia memilih untuk menjadi polisi. Namun sebenarnya dia tuh juga tidak sengaja menjadi detektif. Jadi suatu hari dia itu membantu temennya ini tiba-tiba ditikam gitu oleh seorang pejalan kaki. Nah, si Jin Iso nggak terima, lalu dia mengejarnya gitu teman-teman. Nah, kemudian si cewek ini, si Gang Hyun, dia itu kan juga detektif. Dia tuh mengira Jin Iso ini melakukan penyerangan. Akhirnya si Jin Iso langsung ditangkap ke kantor polisi gitu. Nah, ternyata dia baru tahu kalau Jin Iso ini merupakan anak konglomerat yang sangat berpengaruh. Akhirnya untuk mengurangi ketegangan publik, dan pada waktu itu kan ayahnya si Jin Iso ini juga mencalonkan diri sebagai wali kota. Nah, agar citranya ini tetap baik, akhirnya diberitahu kalau misalnya sudah 2 bulan Jin Iso ini bergabung sebagai detektif gitu teman-teman. Jadi direkayasa ya seperti itu. Nah, ini si Jin Iso ini kemudian benar-benar mendalami peran. Dia tuh benar-benar bertanggung jawab banget dengan pilihannya. Dia menjadi detektif yang benar-benar gitu. Di sini dia tuh menyusup ke, namanya ini adalah organisasi Oryun. Jadi di sini adalah komunitas yang sangat besar dan sangat berbahaya gitu. Jadi di sini Jin Iso ini bersama dengan Gah Hyun ini saling bekerja sama untuk bisa menguak komunitas ini. Nah, dengan terkuaknya komunitas ini itu juga bisa mengembalikan kehormatannya si ayahnya si Gang Hyun itu. Nah, jadi ini adalah yang barusan itu adalah ayahnya Jin Iso. Ini adalah Jin Iso ketika waktu masih kecil. Jadi di sini Jin Iso itu ingatannya itu dimanipulasi gitu teman-teman. Pada malam kejadian ibunya meninggal, Jin Iso itu melihat langsung ibunya meninggal dan tenggelam di dalam bak mandi gitu. Nah, karena masih kecil, dia itu sangat terguncang sampai dia itu tidak bisa berbicara selama berhari-hari. Akhirnya ayahnya ini memutuskan untuk melakukan perawatan kepada Jin Iso dan menghapus sebagian ingatannya dan memanipulasi ingatannya itu menjadi kenangan yang cukup indah yang bisa diterima oleh anak kecil gitu teman-teman. Nah, ketika ingatan-ingatan, bayang-bayang samar-samarnya itu teringat, jadi si Jin Iso ini pasti merasakan kesakitan kayak gini. Nah, jadi ini adalah momen ketika ibunya itu meninggal. Jadi sebenarnya ibunya ini kan diracuni ya sama si kakaknya itu. Nah, karena waktu itu kakaknya ini panik
kakaknya itu langsung menyeret ibunya dan ditaruh di bak mandi. Jadi seolah-olah si ibunya Jin Isu ini bunuh diri gitu teman-teman, bunuh diri karena depresi. Nah ini di sini si Gang Hyun ini memarahi Jin Isu karena selama melakukan tugasnya Jin Isu ini tidak selalu membahayakan dirinya gitu, tidak memenuhi prosedur yang berlaku. Karena targetnya dia itu hanya ingin menangkap pelaku kejahatan gitu teman-teman. Nah dia itu lompat dari lantai atas, dan ini kan kalau misalnya tidak ada mobil di situ kan bener-bener bahaya gitu kan nyawanya dia. Makanya si Gang Hyun ini marah banget kalau misalnya Jin Isu itu tidak mementingkan nyawanya gitu. Nah selama menjalani tugas si Jin Isu ini tidak mulus-mulus saja teman-teman. Jadi dia itu sering banget diserang gitu oleh para penjahat-penjahat, tapi dia itu tidak mau menyerah dan dia benar-benar tidak mau berurusan dengan perusahaannya gitu. Ini adalah asistennya si Jin Isu. Jadi ketika ayahnya mendengar Jin Isu ini terluka cukup parah, ayahnya langsung menelpon si asistennya untuk memeriksakan kondisi si Jin Isu ini gitu teman-teman. Nah jadi ingatannya Jin Isu ini mulai kembali ketika dia kembali ke rumah lamanya. Jadi ini adalah rumah masa kecilnya dia bersama dengan ibunya. Kemudian ingatan-ingatan itu mulai muncul dan akhirnya dia menceritakan kepada ayahnya. Akhirnya nanti ayahnya tuh menceritakan bagaimana ibunya itu meninggal dan alasannya kenapa ayahnya itu selama ini menyembunyikan yang sebenarnya itu kepada si Jin Isu ini gitu teman-teman. Ini juga ketika dia menghadapi salah satu pelaku kejahatan, dia itu tiba-tiba kepalanya dipukul dari belakang. Nah ini juga dia itu mengalami trauma ya teman-teman. Jadi kan dia memiliki bayangan ketika melihat ibunya dalam kondisi yang meninggal di dalam bak mandi gitu. Jadi ketika dia melihat suatu mayat gitu, dia tuh langsung teringat, tapi dia nggak tahu yang diingatannya dia itu apa gitu, karena kan ingatannya dia dihilangkan gitu kan. Jadi dia hanya merasakan dia sedang berada di dalam air dan dadanya itu sangat sesak banget. Itu yang dia rasakan, tapi dia nggak tahu kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah kemudian nanti dia tuh akan pergi ke seorang psikiater yang menghapus ingatan dia dan dia minta dikembalikan ingatannya. Nah dari situlah kemudian terungkap kalau misalnya ibunya itu tidak memiliki obat tidur, dan terindikasi bahwa di malam itu ada seorang anak kecil yaitu si Sung Jun itu yang memberikan obat tidur itu kepada ibunya, begitu pula kepada ayahnya. Makanya nanti si Sung Junnya itu terungkap bahwa selama ini dia itu hanya berpura-pura baik kepada si Jin Isu gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.